selamat pagi. Virus influenza dengan cepat menyerang siapa saja ketika daya tahan tubuh sedang menurun. Namun, ada beberapa kelompok yang paling rentan terhadap komplikasi penularan penyakit influenza. Siapa saja kelompok rentan terhadap influenza ini dan apa bahayanya serta apa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan? Kita akan membahasnya bersama Profesor Iris Rengganis, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Profesor Iris, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Profesor? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Baik, Profesor, kalau kita berbicara tentang influenza, mungkin selama ini orang itu cenderung untuk menyepelekan begitu ya. Ini penyakit yang sering sekali terjadi pada kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita. Tapi padahal sebenarnya kalau kita kilas balik 103 tahun silam, ini juga menjadi pandemi seperti situasi yang terjadi saat ini ya, Prof ya? Ya, betul. Ya, virus influenza sampai saat ini kan masih beredar. Iya. Dan memang kalau Tapi kita tidak pandemi lagi. tidak pandemi lagi karena sudah ditemukan vaksinnya begitu ya, Prof ya? Ya, betul. Iya, Profesor, kalau kita melihat influenza ini kan juga ada banyak sekali jenisnya, ada flu burung, flu babi, kemudian swine flu, flu Hong Kong begitu. Apakah sebenarnya influenza ini akan terus menjadi ancaman gitu ya bagi tahun-tahun kita mendatang, Prof? Ya, jadi kalau kita bicara virus influenza sampai sekarang masih terus beredar dan terus mengalami mutasi, ya sehingga masih tetap mengancam. Nah, beberapa pandemik virus influenza yang mutasi itu setelah flu Spanyol, tercatat juga ada yang lainnya kayak flu Hong Kong, flu burung atau swine flu. Nah, karena itu penting kita mendapat perlindungan dari virus influenza, ya caranya dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi kita tahu strain-nya juga berubah setiap saat ya. Jadi memang vaksinasi influenza itu dilakukan setiap tahun. Karena apa? Karena kita melihat strain apa yang ada untuk tahun depannya. Ya, jadi sekarang sudah ada vaksinnya sudah ada 4 strain ya. Jadi itu lumayan cukup melindungi. Baik, Profesor, kita akan membahas lebih jauh seberapa penting sebenarnya vaksinasi, tapi yang pasti kita perlu juga informasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya influenza ini tidak bisa dianggap sepele ya, Prof ya, bahwa ini juga bisa berakibat komplikasi begitu. Ya. Komplikasinya akan seperti apa itu, Prof? Ya, jadi kelihatannya orang mikir oh ya kayak flu biasa ya, jadi kita jangan menganggap enteng. Memang batuk pilek biasa atau selesma itu sering mereka salah artikan sebagai flu. Padahal gejala itu beda ya, penyebabnya juga beda. Nah, kalau kita bicara batuk pilek biasa atau flu biasa ya, yang kita sebut selesma atau common cold ya istilahnya ya, itu disebabkan oleh berbagai jenis virus. Contohnya rhinovirus ya, tapi juga memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan gejala influenza. Nah, sedangkan influenza sendiri itu disebabkan oleh virus influenza. Ada strain A, ada strain B. Dan gejala yang ditemukan juga itu akibat virus influenza itu bisa demam, batuk, nyeri tenggorokan, ya, hidung berair atau tersumbat, ada nyeri otot, sakit kepala, ya, dan badan terasa lemes, ya. Nah, gejala umumnya ini lebih berat dari selesma, ya, dan dapat menyebabkan komplikasi terutama pada individu dengan komorbid, ya. Nah, komplikasinya biasanya bisa pneumonia, ya, radang paru. Nah, itu yang harus kita perhatikan jangan sampai orang terkena penyakit influenza. Oke, kalau mendengarkan dari penjelasan Profesor tadi tentang ciri-cirinya begitu ketika orang mengalami selesma atau kita kenal sebagai pilek begitu ya, dan juga influenza. Lantas sekarang kita berada di pusaran COVID, bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah COVID-19 gitu, Profesor? Karena ciri-cirinya sepertinya mirip sekali ya. Ya, ya benar. Memang mirip-mirip ya. Jadi orang kadang-kadang flu biasa saja, nggak usah flu yang sakit flu yang tadi jelaskan ya. Orang sudah ketakutan ya, curiga, parno. Ya kita bisa bedakan tentunya ya. Mereka periksa PCR yang khusus ya, swab PCR atau swab antigen dulu ya. Itu kan memang udah spesifik untuk virus COVID-19. Ya kita bisa bedakan dengan cara pemeriksaan tentunya ya. Kalau dari gejala itu sulit kita bedakan untuk di awal ya, tetapi kalau COVID-19 sesak napasnya itu jelas sekali ya, tapi jangan sampai tunggu sesak napas ya. Jadi kalau ada gejala flu ya kita tidak tahu itu flu biasa atau bukan, lebih baik untuk zaman pandemik saat ini lakukanlah minimal antigen, swab antigen ya, untuk kepastian kita lakukan swab PCR. Baik, tapi sejauh ini bagaimana sih burden of flu kalau menurut data dari WHO, Prof?
Ya, menurut WHO kalau kita lihat di sini ya setiap tahun ya secara global itu dilaporkan bahwa sekitar 3 sampai 5 juta infeksi influenza yang berat ya. Dan ini bisa menyebabkan sekitar 290.000 hingga 650.000 kematian. Hmm. Jadi itu suatu hal yang banyak ya, yang tidak bisa kita anggap enteng. Iya, mungkin kalau di beberapa negara lain influenza ini terjadinya musiman, tapi kalau di negara tropis seperti ini bisa terjadi sepanjang tahun ya, Prof ya? Ya, di negara kita memang kita nggak punya 4 musim ya. Kalau Mm-mm. negara dingin, biasanya menjelang musim dingin mereka sudah banyak orang-orang yang terkena ya bila mana divaksinasi. Karena itu Mm-mm. mereka tiap tahun itu rata-rata di negara 4 musim dilakukan vaksinasi dan merupakan satu program yang dari pemerintah ya. Oke oke. Iya, Profesor, ini sebenarnya pastinya ada kelompok-kelompok yang rentan begitu ya terhadap influenza. Mungkin Profesor bisa menjelaskan kepada kami, kelompok-kelompok seperti apa yang rentan terhadap influenza ini, Prof? Ya, jadi kelompok rentan itu kan antara lain bisa lanjut usia, yang usianya di atas 60 tahun. Mhm. Kenapa demikian? Karena selain imun sistemnya sudah mulai menurun, mereka juga kebanyakan sudah punya komorbid ya, penyakit bawaan. Ya, dan individu dengan penyakit penyerta kronik ya seperti contohnya itu kayak diabetes atau penyakit kencing manis ya, penyakit jantung, penyakit paru yang kronik, ada penyakit liver, penyakit ginjal. Nah, itu kan semuanya merupakan satu komorbid. Mmm. Nah, kalau kita bicara mengenai komplikasi akibat virus influenza, itu bisa berupa pneumonia yang tadi saya sebutkan ya, tapi bisa juga yang lain seperti infeksi telinga, infeksi sinus ya, daerah Mhm. hidung ya, dan pemburukan daripada gejala penyakit kronisnya sendiri ya, seperti penyakit gagal jantung kongestif, asma, diabetes ya, bisa memperberat jadinya. Nah, Mmm. kalau komplikasi yang berat itu dapat berisiko fatal ya dan dapat menyebabkan kematian. Karena itu Mmm. sebaiknya memang himbauan untuk terutama lansia itu juga divaksinasi influenza setiap tahunnya. Iya, dan juga yang, termasuk kelompok rentan di sini pastinya anak-anak juga di bawah usia 2 tahun ya, Profesor ya? Ya, ya kalau anak-anak ya jelas ya di bawah 2 Mmm. tahun karena sistem imun mereka juga belum sempurna. Tapi kalau pada orang dewasa di atas 60 tahun justru sistem imunnya sudah mulai menurun. Jadi Mmm. akibatnya memang kedua golongan usia itu memang memerlukan pencegahan ya vaksinasi. Baik, artinya imunitas di sini yang memegang kendali ya, Profesor, supaya kita tidak terserang Ya, influenza. sangat. Iya, baik, dan kita juga ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sih pentingnya vaksin influenza. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Insider CNN Indonesia dan kami masih membahas tentang bahaya flu pada kelompok high risk masih bersama dengan Profesor Iris Rengganis. Kita melanjutkan perbincangan kita, Profesor. Seperti yang tadi Profesor sampaikan bahwa influenza ini nggak bisa dianggap sepele begitu ya, karena ternyata untuk mereka Ya. yang komorbid, orang-orang lanjut usia ini bisa berakibat fatal begitu. Nah, kita saat ini berada di tengah pandemi 1,5 tahun lebih begitu. Apakah ada kemungkinan orang yang sudah terkena influenza ini juga bisa terkena COVID-19 atau terjadi apa ya disebutnya koinfeksi begitu ya? Ya, jadi kalau infeksi COVID-19 dan flu ya, Mm-mm. apakah berbahaya? Ya tentu saja ya, dua penyakit sekaligus dalam satu waktu. Nah, dari berbagai literatur itu dilaporkan adanya koinfeksi antara virus influenza dengan virus COVID-19 yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu ya dari SARS-CoV-2. Ya, kemudian koinfeksi ini sebetulnya dapat menyebabkan kondisi klinis yang berat dan juga meningkatkan angka kematian ya. Karena itu kita penting mendapatkan perlindungan dari kedua penyakit infeksi yang sangat berbahaya ini, ya, di baik virus influenza maupun dari virus SARS-CoV-2 ya, dengan mendapatkan vaksinasi keduanya. Baik, ini kemudian rekomendasinya sebagai bentuk antisipasi untuk kita semua harus apa yang harus kita lakukan gitu, Profesor? Ya, jadi antisipasinya tentu WHO itu merekomendasi pemberian vaksinasi influenza musiman ya setahun sekali kepada individu ya yang tanpa kontraindikasi ya misalnya mulai usia lebih dari 6 tahun hingga dewasa ya. Nah prioritas vaksinasi itu diberikan pada kelompok juga pada selain yang tadi anak balita juga, ibu hamil, lansia, ya individu dengan penyakit penyerta, komorbid ya seperti diabetes, penyakit jantung
dan lain-lain, dan juga kepada pelancong, tenaga medis ya. Dan kami dari Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia merekomendasikan pemberian vaksinasi influenza itu musiman setahun sekali ya pada individu dewasa yang usianya mulai 18 tahun ke atas, yang termasuk kelompok lansia, individu dengan komorbid ya seperti diabetes, penyakit jantung dan lain-lain ya, dan juga tenaga medis. Di samping tentunya yang saat ini pandemik yang wajib tentu adalah vaksinasi COVID-19. Ya mungkin selama ini kita berpikir kalau imunisasi, vaksinasi itu ada 12 imunisasi begitu hanya untuk anak-anak kecil. Padahal sebenarnya usia-usia kita, usia-usia renta itu juga membutuhkan vaksinasi ya Profesor. Itu jarang sekali disadari oleh masyarakat kita ya. Ya, betul sekali. Iya, tapi bagaimana lantas kita itu bisa mengetahui bahwa vaksin yang digunakan itu sudah mengikuti strain yang paling mutakhir gitu, Profesor? Ya, jadi memang strain awalnya hanya satu strain, kemudian dua strain, ya berkembang menjadi 3 strain, ya trivalen ya kita sebut. Kemudian sekarang sudah ada yang kuadrivalen. Karena kita tahu strain yang beredar itu adalah dari A dan B. Nah sekarang yang kuadrivalen ada 2 strain A dan 2 jenis strain B yang setiap tahun beredar dan setiap tahun mutasi sehingga berubah kombinasinya. Ya kita bersyukur sudah ada 4 strain sehingga itu bisa memberi perlindungan yang lebih mengcover lebih luas ya untuk penyakit influenza dari berbagai macam strain yang beredar di dunia tentunya. Ya artinya meskipun ketika kita kaitkan lagi dengan COVID-19 meskipun gejalanya mirip gitu ya, tapi orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 juga masih membutuhkan vaksin influenza begitu ya Profesor? Ya, karena sebetulnya virusnya kan beda ya, satu virus SARS-CoV-2, yang satu virus influenza, sama-sama virus tapi berbeda. Ya sehingga tidak bisa kita melakukan suntikan vaksinasi virus influenza ya, vaksin influenza itu melindungi SARS-CoV-2 atau sebaliknya SARS-CoV-2 juga melindungi influenza, tidak bisa. Ya jadi sifat daripada vaksin itu sangat spesifik terhadap penyakitnya. Jadi kalau dia virus influenza ya sebaiknya disuntiknya harus dengan influenza. Demikian juga sebaliknya untuk SARS-CoV-2 penyuntikannya juga vaksin SARS-CoV-2 ya seperti itu. Tapi jadi dalam hal ini kalau ada koinfeksi dibutuhkan kedua vaksin tersebut. Oke. Tapi Profesor kalau kita melihat bahwa saat ini kan pemerintah tengah mengejar akselerasi vaksinasi COVID-19 begitu ya. Nah kalau kita juga sekarang tengah menghadapi musim yang pancaroba, pergantian musim begitu dan juga musim penghujan yang artinya juga virus influenza ini juga akan semakin dekat dengan kita begitu. Ini mana yang harus didahulukan gitu, vaksin influenzanya terlebih dahulu atau vaksin COVID terlebih dahulu atau itu boleh bersamaan Profesor? Ya. Jadi kita sudah ada kesepakatan ya saat ini bahwa karena ini masa pandemik ya, jadi sesuai dengan panduan dari Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI bahwa vaksin COVID-19 kan merupakan vaksin yang baru dan perlu dipantau ya untuk semuanya. Dan karena ini sudah melakukan program pemerintah ya, menjadi program pemerintah, jadi tentu sekarang yang kita kejar adalah vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Ya, setelah pemberian 2 kali vaksin COVID-19 dan 28 hari setelah yang kedua pemberian vaksin itu baru kita boleh memberikan vaksinasi yang lain termasuk influenza ya. Jadi misalnya vaksin COVID-19 kita berikan hari ini, kemudian 28 hari kemudian vaksin yang kedua ya, tapi ada juga 21 hari ya tergantung jenis vaksinnya. Nah, kemudian setelah vaksinasi yang kedua 28 hari kemudian baru boleh vaksin yang lain. Kenapa harus ada perbedaan 28 hari? Karena vaksin baru ini kita masih mengikuti kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang disebut KIPI. Di KIPI-nya itu masih diikuti selama 28 hari. Ya, setelah itu baru boleh kita berikan vaksin-vaksin yang lain. Salah satunya tentu influenza. Ya, jadi vaksin influenza tetap bisa kita berikan, tapi ada jarak waktu dengan vaksin COVID. Baik, kalau vaksin influenza pada anak itu kan harus diberikan secara rutin begitu ya. Kalau pada orang dewasa begitu apakah juga harus rutin setiap tahun, Profesor? Sebenarnya sama, anak dan dewasa kalau untuk waktu itu hanya beda umur ya, jadi tetap setiap tahun. Karena kan setiap tahun itu virus daripada influenza itu mutasi dan setiap tahun itu berubah ya vaksinnya disesuaikan dengan jenis virus yang beredar, virus influenza yang beredar.
Ya, jadi karena itu tetap dilakukan setiap tahun dan memang vaksinnya 1 tahun itu kadaluarsa ya. Jadi disesuaikan ya, setelah 1 tahun nanti suntik lagi, tapi strainnya sudah disesuaikan. Ya, strain yang baru lagi, vaksin yang baru lagi seperti itu. Sama dewasa dan anak tetap 1 tahun Iya. sekali ya, setahun sekali dilakukan penyuntikan. Ya, artinya kita tidak perlu menunda-nunda lagi karena biaya vaksin sebenarnya juga nggak mahal ya Profesor ya. Jangan sampai nyawa kita menjadi pertaruhan Nah, gitu ya. sangat murah ya, kalau dipikir-pikir sangat murah. Misalnya harganya 200 apa 3, taruhlah 300.000 paling mahal. tiga ratus Iya, ribu, kemudian kita bagi 12 bulan. Sebulannya cuma berapa? Kalau dipikir seperti itu kan murah sekali sebetulnya. Jadi kita berpikir kalau sakit berapa biayanya? benar Ya, sekali. akan jauh lebih besar daripada hanya kita melakukan penyuntikan yang setahun sekali. Iya, dan ternyata tadi seperti yang Profesor sampaikan bahwa influenza ini bisa menyebabkan komplikasi yang juga akan mengancam nyawa kita. Artinya 300.000 itu tidak ada Ya. artinya ya dibanding nyawa kita. Ya, betul, Hmm, betul sekali. Dan kalau kita ingat ya, zaman dulu di Spanyol tahun 1918 bagaimana pandemik saat itu ya, pandemik influenza. Dan kita harus banyak belajar dari iya. pandemik influenza yang disusul kemudian flu Spanyol, flu Hong Kong ya. Hmm. Nah, jadi kemudian swine flu ya, kemudian di negara-negara lain ya di flu apalagi ya banyak sekali ya apa namanya terjadi pandemik ya sampai akhirnya berakhir karena adanya vaksin ya, tetapi tetap setiap tahun harus divaksinasi karena virusnya tetap beredar. Iya, yang pasti kita sangat belajar pada situasi pandemi saat ini. Baik, Profesor, selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan masih tentang pentingnya vaksinasi influenza. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Insider CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Insider CNN Indonesia dan kita masih membahas tentang bahaya flu pada kelompok high risk. Masih bersama dengan Profesor Iris Rengganis. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Profesor bahwa mereka yang beresiko untuk terkena influenza ini ternyata bukan hanya anak-anak tetapi juga orang-orang lanjut usia dan juga mereka yang memiliki komorbid. Dan bahkan influenza ini tidak bisa dianggap sepele karena juga bisa menimbulkan komplikasi seperti radang paru ataupun pneumonia. Dan Profesor, kita akan melanjutkan perbincangan kita kali ini seperti yang tadi Profesor sampaikan bahwa salah satu langkah antisipasinya adalah dengan melakukan vaksin influenza secara berkala atau secara rutin. Nah, kalau kita melihat realita di masyarakat saat ini bahwa vaksin COVID-19 cukup menimbulkan ketakutan pada masyarakat bahwa akan ada efek samping atau KIPI. Kira-kira kalau untuk vaksin influenza sendiri, Profesor, apakah ada efek samping atau KIPI-nya atau tidak? Ya, jadi vaksin influenza relatif aman ya, karena dibuatnya saja udah bertahun-tahun ya, puluhan tahun. Dan tiap tahun makin sempurna ya, apalagi yang saat ini ada yang quadrivalen, artinya sudah 4 strain yang masuk. Jadi dianggap kita lengkap ya, gitu. Dan kipinya itu biasanya lokal, ringan ya. Lokal ringan hanya nyeri bekas suntikan, bengkak bekas suntikan, kemerahan bekas suntikan. Ya kadang-kadang mirip-mirip kayak ada gejala flu ya, tapi sedikit, ringan sekali ya. Nah, panas jarang ya, gejala demam jarang ya, paling greges-greges kayak orang mau flu, berarti ada apa namanya respons imun ya dalam tubuhnya. Tetapi itu 1-2 hari hilang ya. Dan itu kalau kita yang apalagi yang mau umroh, mau haji ya itu rata-rata sudah setiap tahun itu sekalian divaksinasi sampai meningitis, sudah vaksinasi influenza. Ya, di rata-rata juga itu sangat menolong ya. Memang vaksin tidak ada 100%, tapi kalaupun kena flu-flu gitu dia lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan bila mana tidak divaksinasi. Artinya meskipun divaksin bukan berarti kita kebal 100% ya, Profesor, dari virus Ya, influenza ini ya. ya. Tapi setidaknya lebih ringan begitu gejala yang akan kita alami. Ya, Hmm. ya, karena kita udah punya antibodi ya, sudah punya sebagian alat perang dalam tubuh kita ya untuk melawan si virus ya. Antibodi kan salah satu tentara ya di samping sel-sel imun lainnya. Baik, Profesor, mungkin bisakah diberikan gambaran sampai tahap atau fase seperti apa sih influenza yang menyerang kita itu begitu mengkhawatirkan dan sudah sepatutnya untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu? Karena mungkin selama ini masyarakat Ya, berpikir bahwa influenza itu akan sembuh sendiri dengan sendirinya dan cukup untuk ditangani dengan di rumah saja. ya.
Ya, jadi memang influenza itu tetap ada ya, panas, demam ya, kadang-kadang sesak ya, itu tetap ada ya. Karena itu semuanya kan gejala saluran napas atas. Jadi kalau ada demam lebih dari 3 hari tentunya ya disertai kayak flu berat ya sebaiknya tentu harus ke rumah sakit diperiksa. Ya Hmm. apakah ini biasa atau bukan ya. Tetap harus ke dokter, paling tidak harus ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Paling nggak ronsen ya, ronsen cek darah ya minimal seperti itu. Dari ronsen pun kita sudah banyak informasi untuk melihat bahwa ini infeksi pernapasannya ke arah mana. Oke. Baik, Profesor, dari tadi kita sudah berbincang seperti apa gejala influenza dan juga bagaimana antisipasinya. Tapi satu hal juga yang harus kita pahami bersama di sini adalah memahami bagaimana sih penularan dari influenza ini, Profesor. Karena ini sangat mudah sekali ya menular dari orang Ya, ke orang ya, gitu. ya, betul. Ya penularan itu ya batuk, bersin, bicara ya melalui Hmm. udara ya gitu ya. Jadi mudah sekali ya, menularkan ya karena itu memang tetap harus berhati-hati. Nah, dari zaman dulu kalau kita Mm-mm. lihat foto-foto pandemik influenza, aneka masker yang mereka buat ya. Kalau saya lihat di internet ya bagaimana waktu saat itu ya mereka sudah berusaha memakai masker ya. Jadi masker Mm-mm. itu memang satu hal yang sangat penting hingga sekarang untuk semua penyakit infeksi saluran napas. Karena infeksi itu bisa masuk melalui hidung dan mulut. Jadi ini kita harus betul-betul menutupi jangan sampai virus apapun masuk ke dalam pernapasan kita. Ya, virus influenza ataupun virus COVID-19 ya. Sama-sama perlindungannya yang utama adalah masker di samping vaksinasi. Jadi artinya selain vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus kita jalankan. Dan masker itu Hmm. adalah yang paling utama dan jenis masker yang dipakai juga harus kita perhatikan. Intinya adalah jangan virus masuk ke dalam tubuh kita. Iya, artinya bahwa prokes itu bukan cuma untuk COVID-19 aja begitu ya, tapi influenza ini juga kita Ya, untuk harus prokes. semua. Oke, tapi Ya, bahwa tadi yang Profesor sebutkan itu kan penularan secara langsung begitu ya, ketika kita berbicara ya. atau berkata dengan orang yang terkena influenza. Apakah juga terjadi penularan secara tidak langsung dari benda-benda yang mungkin juga mengandung virus seperti itu, Prof? Dari droplet-droplet yang Ya, jatuh ke benda-benda ya itu bisa bisa juga saja tidak? orang bersin ya, Mm-mm. bersin ke meja misalnya. Terus kita nggak sengaja kita pegang, terus nggak sengaja kita ke hidung, ya bisa saja dari situ ya. Jadi tetap kita harus berhati-hati. Karena itu orang bersin itu ya hati-hati kan itu segala macam keluar dari itu berapa banyak yang dikeluarkan virusnya kalau memang mengandung Hmm. virus ya. Dia bersin, Oke. bicara ya tanpa masker ya terus kemudian berjatuhan ke benda ya kita pegang benda itu tanpa sengaja bisa saja tertular. Profesor, ini 1 November itu kita memperingati World Flu Day begitu ya. Ini kalau harapannya Oke, ya. dari Profesor seperti apa harapan ke depannya, Prof? Ya, kita tetap harus menjaga ya bahwa virus influenza tetap beredar ya dan tetap dapat mengancam kita. Sehingga kita perlu perlindungan satu-satu cara, bukan satu-satunya ya. Sebetulnya salah satu cara adalah dengan vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemik seperti ini. Baik, Profesor, apakah vaksinasi influenza ini berbahaya untuk penyakit jantung dan juga diabetes? Ya, itu penyakit influenza memang berbahaya ya karena menular dan itu merupakan akan memperberat penyakit komorbid seperti jantung, diabetes, ginjal, liver, apapun penyakit komorbid itu akan diperberat dengan penyakit influenza karena virus influenza itu kan akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan Hmm. orang-orang yang sudah punya komorbid, kalau kita bicara dari sistem imunnya juga sudah menurun ya sehingga perlindungannya terhadap penyakit-penyakit virus seperti influenza dan yang lainnya itu juga akan sulit kalau dia tidak ada perlindungan vaksinasi. Ya, Hmm. karena itu kita tetap menganjurkan orang-orang yang punya komorbid seperti penyakit diabetes, jantung, atau liver, atau ginjal, dan lain-lain sebagainya, tetap dilakukan penyuntikan vaksinasi influenza. Tapi kalau vaksinasinya sendiri, ini apakah aman, Profesor, untuk mereka yang menderita penyakit jantung dan juga diabetes? Ya, aman, aman ya. Jadi Hmm. kita bisa bilang aman kenapa? Dia sudah mendapat izin dari Badan POM, penelitian sudah bertahun-tahun ya, dan juga yang penting penyakit komorbidnya terkontrol ya, terkontrol, stabil ya, dan dokternya mengatakan oke, silakan divaksinasi. Malahan dari Persatuan Jantung ya, Perhimpunan Jantung itu sudah ada rekomendasi ya untuk vaksinasi influenza.
Baik, baik. Ya, baik Profesor Iris Rengganis, terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasannya untuk kita semua. Sekali lagi kesimpulannya jangan anggap sepele influenza. Segera kita ikuti vaksinasi influenza ya, Profesor, supaya keluarga kita juga terlindung dari penyakit yang ternyata juga bisa membahayakan kita semua. Sehat selalu Profesor, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Baik, Profesor Iris Rengganis, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Insider CNN Indonesia. Dan usai sudah, jumpa kita di program Insider episode Bahaya Flu pada Kelompok Rentan. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.